Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Satyo, kelas 11 listrik. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum tentang lompat jauh gaya jongkok. Pengertian lompat jauh gaya jongkok merupakan gaya tertua dalam lompat jauh. Gaya jongkok paling mudah dilakukan karena pelompat hanya melakukan gerakan menekuk kedua kaki saat melayang di udara, seperti gerakan jongkok. Jadi, lompat jauh gaya jongkok adalah gerakan lompat jauh di mana badan atau tubuh seperti jongkok di udara. Yang kedua, penjelasan tentang lompat yang benar. Awalan, lompat jauh diawali dengan gerakan lari secepat-cepatnya dari lintasan awalan lompat dengan jarak antara 35 sampai 45 meter. Lari awalan dilakukan dengan kecepatan tinggi sampai pada balok atau papan tumpuan tanpa merubah langkah kaki. Gerakan awalan ini sangat menentukan daya dorong tubuh ke depan karena semakin cepat melakukan lari awalan semakin tinggi atau besar tenaga inersia yang dihasilkan untuk membawa tubuh ke depan, sehingga hasil lompatan pun akan semakin jauh. 2. Tolakan atau tumpuan. Tolakan atau tumpuan dalam lompat jauh adalah gerakan menolak menggunakan satu kaki ke arah atas depan yang dilakukan pas di atas balok atau papan tumpuan lompat jauh. Kenapa dilakukan dengan satu kaki? Jawabannya inilah yang membedakan antara lompat dan loncat. Kalau lompat dilakukan dengan satu kaki, tapi kalau loncat dilakukan dengan tumpuan dua kaki secara bersamaan. Contohnya loncat indah, olahraga akuatik, dan loncat harimau, tiger sprong pada olahraga senam lantai. Tolakan yang benar dan maksimal akan menjadi faktor yang mendukung keberhasilan lompatan karena semakin tinggi tubuh melayang di udara maka akan semakin lama mendarat, dan ditambah dengan daya dorong ke depan dari lari awalan akan menjadi perpaduan dorongan ke atas dan dorongan ke depan sehingga tubuh akan semakin lama melayang di udara. Pada akhirnya hasil lompatan akan semakin jauh. Cara melakukan tolakan yang benar adalah menggunakan kaki terkuat, boleh kaki kanan atau kaki kiri. Yang terpenting tolakan dilakukan pas di atas papan tolak. Tolakan sekuat-kuatnya arah atas dengan kecondong badan 40-50 derajat. Melayang di udara. Gerakan saat melayang di udara pada lompat jauh gaya jongkok dimulai setelah melakukan tolakan, maka segera menekuk kedua kaki secara bersamaan. Gerakan ini akan tampak seperti melakukan jongkok di udara dengan kedua tangan lurus ke depan. Mendarat. Gerakan mendarat dilakukan dengan meluruskan kedua kaki ke depan tetapi tetap mempertahankan kecondongan badan. Mendarat menggunakan dua kaki bersamaan dimulai dengan ujung kaki dan dilanjutkan gerakan ngeper agar tidak terjadi cedera pada otot atau persendian kaki. Gerakan mendarat di akhir dengan melangkah kaki ke depan keluar dari bak lompatan. 3. Penjelasan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok. 1. Kurangnya kecepatan lari. Kesalahan ini biasanya dilakukan ketika pelompat tidak memperhitungkan kecepatan lari saat mendekati papan tolakan. Terlebih lagi apabila pelompat berlari dengan kecepatan yang tidak stabil atau tidak teratur dari awal saat ancang-ancang sampai dengan waktu mendekati papan tolakan. Kecepatan lari merupakan unsur yang sangat penting dalam melompat jauh karena mempengaruhi jauh lompatan yang akan dicapai saat lompat jauh. Hal ini dapat dihindari dengan rutin melakukan latihan lari cepat dengan kecepatan maksimum dan stabil sehingga kesalahan seperti kurangnya kecepatan lari dalam lompat jauh dapat dihindari. 2. Langkah tidak tetap. Langkah yang tidak tetap yaitu jarak lari pelompat berubah-ubah atau tidak stabil. Hal ini dapat berakibat fatal ketika mencapai papan tolak ukur, apalagi jika langkah kaki tidak tepat. Oleh sebab itu,
jarak langkah kaki tetap atau stabil sangat diperlukan. Langkah kaki yang tepat juga dapat membantu menjaga kestabilan lari. Ketiga, terlalu bersemangat pada langkah-langkah terakhir. Salah satu keberhasilan dalam melompat jauh ditentukan oleh ketenangan dan kestabilan yang dimiliki oleh pelompat. Pada 4 langkah terakhir, biasanya pelompat menjadi terlalu bersemangat untuk melakukan tolakan sehingga merusak kestabilan dalam berlari dan juga keseimbangan badan menjadi terganggu. 4. Tolakan kurang keras. Tolakan yang kurang keras juga dapat mendampak pada seberapa jauh lompatan dapat dicapai. Oleh sebab itu, pelompat harus melakukan tolakan dengan kuat dan keras semaksimal mungkin agar dapat melayang di udara dan mencapai jarak sejauh mungkin. Kesalahan ini dapat diatasi dengan banyak melakukan latihan otot-otot tubuh, terutama otot kaki dan tungkai bagian bawah. 5. Sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. Untuk melakukan lompat jauh, sudut atau arah tolakan harus diatur dengan tepat karena apabila sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi, maka akan berpengaruh pada seberapa lama pelompat akan melayang di udara dan mempengaruhi jarak terjauh yang dapat dicapai. Sudut ini yang optimal untuk melakukan lompat jauh adalah tolakan ke atas dengan sudut 45 derajat karena secara teori sudut tersebut dapat menghasilkan maksimal di udara dan mendapat jarak lompatan yang paling jauh. Oleh sebab itu, perlu dilakukan latihan yang sering agar dapat mencapai posisi sudut yang sempurna untuk tolakan lompat jauh, yaitu 45 derajat. 6. Kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Ketika akan mendarat, terkadang pelompat terlalu takut untuk menjulur kaki ke depan karena takut terjatuh. Padahal dengan menjulur kaki ke depan, jarak lompat dapat menjadi lebih jauh lagi. Dalam hal ini terdapat teknik untuk mendarat. Ketika menjulur kaki ke depan, kaki harus sedikit ditekuk agar dapat mendarat dengan sempurna dan keseimbangan saat mendarat juga tetap terjaga. 4. Penjelasan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. Teknik lompat jauh gaya jongkok atau ortodok. Teknik lompat jauh pada dasarnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu awalan, tumpuan atau tolakan saat melayang di udara, dan mendarat pada bak lompat. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari teknik lompat jauh gaya jongkok berikut ini. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.